Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Indiro Utami dengan NIM 10011382025153 dari kelas IKMB. Baiklah, untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah analisis resiko keselamatan di lingkungan lahan basah, saya akan memaparkan materi dengan judul Analisis Resiko Keselamatan di Pemukiman Lahan Basah. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari lahan basah. Pemukiman lahan basah merupakan wilayah yang sebagian besar tanahnya jenuh dengan air. Biasanya, air yang tergenang merupakan air yang diam maupun air yang mengalir. Lahan basah sendiri memiliki dua jenis lahan basah. Yang pertama, lahan basah alami, dan yang kedua adalah lahan basah buatan. Lahan basah alami merupakan wilayah yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Lahan basah alami meliputi rawa-rawa, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan riparian atau tepian sungai. Berbeda dengan lahan basah alami, lahan basah buatan merupakan lahan hasil rancangan manusia yang terdiri dari hewan, air, dan tanaman. Lahan ini menyerupai rawa alami yang kemudian dimanfaatkan manusia. Biasanya desain wilayah ini digunakan untuk pemurnian air tercemar dengan optimalisasi proses-proses fisika, biologi, dan kimia. Contoh dari lahan basah buatan itu sendiri yaitu waduk, sawah, kolam, dan lain-lain. Selanjutnya berkaitan tentang lahan basah di Indonesia. Luas lahan basah di dunia diperkirakan lebih dari 8,5 juta kilometer kubik atau lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi. Di Indonesia sendiri memiliki setidaknya 30,3 juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai penjuru. Dengan potensi wilayah lahan basah yang cukup besar, sekaligus sebagai negara yang telah meraktifkan Konvensi Ramsar, Indonesia telah menetapkan berbagai wilayah lahan basahnya sebagai kawasan strategis yang dilindungi. 7 situs diantaranya diakui dan ditetapkan sebagai situs Ramsar dengan total luas wilayah mencapai 1,3 juta hektar. Ketujuh situs Ramsar di Indonesia tersebut adalah Taman Nasional Berbak yang terdapat di Jambi, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di DKI Jakarta, Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan, Taman Nasional Wasur di Papua, dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah risiko bahaya pemukiman di lahan basah. Yang pertama, kemarau panjang yang bisa terjadi setiap tahun dapat menyebabkan hutan rawa gambut terbakar dan bisa berpotensi terjadi kabut asap. Yang kedua, wilayah yang banyak mengalami kebakaran adalah wilayah hutan rawa gambut. Dan yang ketiga adalah karena kabut asap, masalah pernapasan menjadi masalah kesehatan yang paling besar. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang saya sampaikan berkaitan dengan analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.